Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 13 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 11-17. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes Chrysostomus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia tahun 349. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia membaktikan hidupnya pada pengajaran-pengajaran. Ia dipilih menjadi uskup Konstantinopel dan menunjukkan diri sebagai gembala yang agung, guru hidup rohani, dan penuh perhatian kepada umatnya. Karena keahliannya berbicara dalam homili-homilinya, ia disebut Chrysostomus yang artinya mulut emas. Yohanes berjuang dalam melawan kebobrokan dalam masyarakat, seperti korupsi, pengangguran, dan keserakahan akan kekayaan. Chrysostomus adalah salah satu dari 4 pujangga besar Gereja Timur, bersama Gregorius Nazianze, Athanasius, dan Basilius Agung. Dalam homilinya ia mengatakan, "Banyak gelombang dan badai yang mengancam, tetapi kita tidak takut tenggelam, karena kita dibangun di atas dasar batu karang. Amukan laut tidak akan dapat menghancurkan batu karang. Gelombang pasang tak dapat menenggelamkan kapal Yesus. Dari apakah kita harus takut? Kematian? Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa kebangkitan anak muda di Nain menunjukkan kemahakuasaan Yesus. Peristiwa ini berlangsung di dalam 3 simbolisasi sikap. Yang pertama, sapaan. Perintah jangan menangis adalah bentuk komunikasi untuk meredakan tekanan psikologis karena peristiwa kematian. Dengan sapaan ini, Yesus mengajak semua orang untuk tidak tinggal dalam rasa duka cita yang mendalam.
Yang kedua, sentuhan. Yesus menyentuh peti jenazah untuk memperlihatkan hadirnya kuasa Allah di dalam situasi batas kehidupan manusia. Dalam hal ini, Yesus berani mengambil risiko berlawanan dengan tafsiran umum tentang hukum kenajisan untuk menunjukkan sikap belas kasih ilahi. Dan yang ketiga, proklamasi kebangkitan. Kata bangkitlah adalah pemakluman kuasa ilahi. Pengalaman kebangkitan ini menyajikan sebuah kenyataan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.